aku baru selesai. Tadi ada makan-makan gitu. Tadi aku kena hujan, lihat tuh, lepek. Yaudah ya. Ini tadi aku sempat kena hujan. Jadi tadi tuh pokoknya jalanannya aku ini Jakarta hujan sih. Jakarta hujan terus, sumpah. Kalian tau gak sih tadi siang juga hujannya gede banget. Aku gak tahu sih kalian tahu atau enggak, cuman hujannya tadi siang juga gede banget. Sebenarnya Bogor kering. Sumpah Bogor bukannya biasa hujan. Nggak tahu ya. Tapi ini hujan. Jadi aku juga kehujanan, jadi lepek. Jadi tadi pas aku makan-makan itu kan macet banget. Terus apa namanya, aku lupa kasih tahu Twitter kalau aku, yaudah, kalau aku live. Terus kehujanan, terus karena tadi macet, jadi kita turun di tengah jalan gitu. Aku Indira, Amanda, Lana sama Fritzi. Kita turun di tengah jalan gitu, terus kita jalan kaki karena nggak gerak, sumpah gitu. Enggak hujan-hujanan sih. Terus habis itu pas pulangnya tadi aku sempet ini tuh baru kena hujannya tuh pas pulang tadi, tapi kena dikit doang gitu sih, cuman emang agak gitu. Hari ini macet banget, tapi soalnya itu emang jamnya jam ini sih, jam kayak apa namanya, jam orang ini loh, jam orang pulang kerja gitu, jadi emang macet. Iya, jam pulang kantor, bener. Mana iya, aku lihat pada ngomong katanya dikasih rapot ya, rapot Instagram. Terus tadi lucu lagi, dipanggilinnya juga kayak orang manggil rapot gitu, tau gak sih, kayak ini gitu. Thank you Kak Izul. Kayak aku harus lap dulu deh guys. Ini kayak nanti deh. Aku kayak gini aja. Iya, aku kehujanan tadi. Happy birthday Kak Salmon. Kamu ulang tahun hari ini ya. Wih, happy birthday. Sehat selalu, panjang umur, sukses selalu.
Siang panas, malam hujan. Tapi tadi dari tadi siang hujan gede banget tau guys. Atau enggak? Duluan 24-nya Ci. Iya ya ampun. Selamat menjalani 24 tahun ya yang penuh lika-liku. Saya udah makan. Udah tadi. Jogja membara. Wede. Tiba-tiba banget, sayang banget bagian 10. Tiba-tiba banget ya. Seru gak hari ini? Seru. Kamu besok aku yang tahu ucapin dong happy early birthday Karai. Tadi makan apa Ci? Tadi aku makan ada banyak sih, ada beberapa menu gitu, tapi aku pilihnya salmon apa ya tadi namanya ya, aku lupa ya. Nggak dapet tuh shot chillin di Surabaya. Iya tapi kan masih ada di Semarang sama Jogja, kita ketemu di situ aja. Aku ini gak sih guys, apa namanya tuh shot, aku Semarang sama Jogja masih ada gak sih? Aku outfit to shot custom baju sendiri pakai hashtag Katalin. Sumpah. Jadi semua yang aku pernah ngomong kamu custom gitu terus dijadiin baju. Ih keren banget. Siu Jakarta, kok di Jakarta? Nggak ada yang di Jakarta, apa konser maksudnya? Iya lagi cosplay menatap dunia dengan sebelah mata. Bener banget Kak Fauzan, thank you Kanovio. Gitu. Laptop udah bener, kemarin sih aku sempat matiin ya, aku kayak nggak mainin gitu, terus kayaknya lumayan. Sekarang udah, kemarin aku sempat nyalain lagi terus aman sih. Besok ada show gak hari minggu ini? Aku 2 show guys. Aku ada di TWT sama RKJ. Ya aku live-nya masih deket ini. Aku soalnya lagi ngecas di sini, jadi aku tunggu sampai casnya kayak setengah, baru aku pindah tempat yang aku biasa duduk. Gitu. Soalnya aku takut nanti tiba-tiba HP-nya mati kalau misalkan lagi live. Gak sabar nungguin merch linear, bener banget. Linear bakal keluarin merch baru guys, nanti ditunggu ya, stay tune. Aku juga nonton Ci sambil charger. Iya nih sumpah, kenapa sih petisi mengeluarkan handphone yang mengeluarkan baterai apa tidak pakai baterai gitu. Bisa gak sih kayak jadi nggak pakai baterai, jadi nggak akan pernah habis lama-lamanya. Sumpah, aku nggak bohong ya, tapi benar-benar ganggu banget tuh gak sih kalau misalkan harus cas pakai tenaga nuklir. Pesta Pora Solo. Emang aku ke Pesta Pora Solo 15 Juni. Pakai tenaga surya, HP tenaga bocek. Bisa deket banget, kaget. Ini belum, ini baru deket banget nih koin ini, baru deket banget tuh. Ci, kenapa HP member lowbat terus? Karena kita banyak melakukan kita banyak semuanya tuh di HP gitu loh. Misalnya kayak post X di HP, post X, ngeliat Instagram, ngeliat Threads,
Terus belum lagi live kan makan baterai banget. Terus foto ya kan, semuanya sebenarnya tujuannya adalah untuk memberikan kepada kalian guys. Jadi jangan mengeluh ya gitu. Kenapa sih kok baterai member lowbat terus? Ya ujung-ujung balik lagi buat kalian. Tapi ya begitu karena kerjanya di HP terus. Pakai 5 HP, beliin dong. Kita post satu shot hand sign K3 ya Ci. Mengingat tahun silam kamu bawain lagu K3. Oke, kalau Mercy nanti kita post K3. Weh, si pada K3 tuh biasanya bawa berapa power bank? Cuman satu. Aku biasanya cuma bawa satu, tapi biasanya satu selalu ini sih kurang sih kalau dipakai seharian ya. Ya lah nggak ada. Ya aku marah guys, bercanda. Mau juga diucapin utamalin. Hello, happy birthday Kak Choco Potter, kamu kapan ulang tahunnya? 1 HP kerja, 1 HP inner circle, 1 HP having fun. Buset, banyak amat tuh HP. Kayaknya aku tipe yang gak bisa banyak HP deh guys, soalnya ribet. Aku gak suka ribet, aku orangnya sangat simple dan sangat efisien ya. Pakai Infinix HP terbaik, bener banget. Jangan lupa beli Infinix. Beli power bank lagi aja. Iya, beliin dong. Aku ribet sih BKP ya kan. Aku bisa kayak membayangkan betapa ribetnya memiliki HP yang banyak. Sehari bisa cas HP berapa kali? Waduh, jujur aku bisa cas HP banyak sih, soalnya aku tuh tipe yang kalau cas HP tuh nggak jarang sampai 100%, ngerti gak sih, kayak setengah terus gitu loh. Jadi pasti aku kebanyakan selalu ya 3 kali 4 kali, nggak tahu ya, nggak tahu. Aku udah baterai health aku kayaknya sudah kacau deh guys. Si Mantel lagi ngecas, si Bungsu habis baterainya. Iya kan tuh, oh semuanya habis baterainya. Iya, soalnya pasti kan HP-nya dipakai kan, apalagi kan tadi habis pergi, pasti habis. Kenapa baterai habis semua? Iya, makanya ini sekarang aku lagi ngecas, makanya aku duduknya di sini. Mukanya cuma setengah, deket banget soalnya nggak ada meja kan. Aku lagi sambil ngecas kan. Aku mau kasih makan lumba-lumba. Hah, kamu mau lumba-lumba? Powerbank wajib sih sebenarnya, serius. Aku punya powerbank ya, tapi yang gede banget, yang kayak jarang habisnya gitu, tapi itu gede banget. Sementara kalian tahu sendiri tas aku kecil-kecil, jadi nggak muat. Lagi pula aku juga lemah guys. Aku aja ya, perkara casing HP aja aku tuh bisa kayak, aku maunya casing HP yang tipis gitu, walaupun kayak kalau jatuh ya kayak jadi baret gitu kan. Tapi aku bisa kayak keberatan kalau pakai casingnya tebal gitu, ngerti gak sih? Ya sumpah, serius. Aku selemah itu. Ya makanya aku jarang banget pakai power bank yang tebal, yang berat banget. Punya aku tuh jarang. Case kulit yang kayak dompet, gak usah pakai casing kalian kalau gitu. Iya, cuman kan aku teledor, aku sering banget jatuhin HP, jadi pasti agak risky sih kalau misalnya nggak pakai casing. Cuman aku juga pilih casing sebenarnya tipis-tipis. Baterai health turun sih, udah turun Kak Hanif, udah dari zaman kala ya udah turun. Kangen deh kamu VC tanggal berapa aja deh. Lihat dong Bene, males banget deh ngomongnya VC terus tapi nggak VC dia. Hehe.
HP udah kayak belahan jiwa tiap hari bangun terus. Iya bener ya, sumpah. Aku ingin men-challenge diri aku kayak sehari nggak pakai HP gitu, bisa gak ya? Tapi kadang-kadang ya, misalnya kita men-challenge diri kita kayak oke, sehari kita nggak pakai HP. Tapi biasanya hari yang kita nggak pakai HP malah terjadi kayak sesuatu hal yang penting, misalnya kayak ada apa yang memerlukan kita untuk kayak kita perlu HP gitu, ngerti gak sih? Biasanya sering terjadi ya seperti itu. Jadi aku kayak aduh. Iya kan, kayak misalnya kita oke, hari ini mau detox HP, nggak mau main HP seharian. Tiba-tiba ternyata ada sesuatu hal yang penting yang kayak oke, harus lihat HP gitu. Tiba-tiba ada yang chat apalah gitu, apa kayak gitu. So kayak gitu tahu. Tapi kalau misalkan main HP malah nggak ada yang penting gitu biasanya kan. Ada rekom tempat bagus di Malai Bangkok gak kamu? Gak tahu ya. Thank you Kak Xavier. Kemarin ke Malai kemana ya? Ke ini Twin Tower. Tidak pasti ya, tapi kamu pasti udah tahu ya Twin Tower. Apa ya? Kemarin ada tuh makan yang enak di Malaysia. Aduh aku lupa tapi apa namanya. Pokoknya deket sama yang mall terkenal itu loh. Yang iya pokoknya deket sama Twin Tower juga. Ada kayak restoran enak gitu, tapi aku lupa namanya apa. Kalau masih jadi member mustahil sih kayaknya. Iya sih kayaknya mustahil sih, kayaknya nggak mungkin kayak berani untuk nggak megang HP karena kan semua kerjaan ada di HP gitu kan. Ke Malaysia ke apa namanya, ke warung Uncle Mutu. Emang warung Uncle Mutu di mana? Aduh. Boleh kenal di VC sih? Boleh dong Kak Adrian. Upin itu. Iya Uncle Mutu aku ngerti. Cuma maksudnya kayak emang beneran ada itunya guys. Beneran ada apa? Beneran ada restoran gitu. Uncle Mutu mah aku tahu. Uncle Mutu bukannya bapaknya Mail ya? Oh nggak ada. Oh karena Malaysia, jadi kayak jokesnya kayak udah pernah ke warungnya Uncle Mutu belum gitu. Oh bapaknya Raju, iya bener-bener bapaknya Raju. Sorry. Bapak Mail siapa ya? Atau dia nggak pernah memperlihatkan bapaknya ya? Aku lupa. Super thank you Kak Novaliando. Thank you Kariko. Stiker baru aku udah ada. Lihat tuh guys. Stiker baru aku udah ada guys. Lucu banget. Gitu. Akhirnya ya. Bapaknya Mail. Ya Ismail. Beneran bapaknya Mail Ismail. Mail namanya Ismail gak sih? Maksudnya apa sih? Masa bapaknya namanya Ismail juga sama kayak dia, kembar? Nggak kreatif banget. Tidak boleh menjudge ya, cuma maksudnya kayak serius. Ismail JR. Nasi lemak enak Lin, mirip nasi guduk. Iya, aku jarang sih makan nasi lemak tapi. Namanya Mail, Ismail bin Mail Ci. Oh gitu, sumpah serius. Namanya Cilin udah coba pedal belum? Udah pernah waktu itu sekali. Terus aku kayak, karena baru sekali kali ya, jadi aku mengerti gitu. Tapi ya lumayan seru sih. Boleh lah buat dicoba-coba gitu kan. Nanti deh next time nanti aku cobain lagi. Oke? Udah aku pindah dulu. Aduh aku pegel duduk di sini. Apa sih kamu? Dengar gak suara Bojack guys? Apa lo? Apa tuh? Buset.
Wah. Gitu. Aku bos ini Bojeknya nggak bisa guys. Sumpah percayalah sama aku, udah nggak bisa disuruh-suruh. Aku udah sama dia kayak hampir 4 tahun lebih, dan dia kayak kucing nggak bisa disuruh-suruh guys. Iya, hari ini aku pakai pink. Terus tadi kan makan, terus aku doang kayaknya pakai pink, dan semuanya hari ini entah kenapa warnanya gelap semua. Hari ini kayak pada pakai baju warna hitam, abu-abu gitu. Kenapa sih? Tiap pada mau pakai terang-terang. I love baju terang. Zodiak Bojack apa? Dia 31 Mei guys. Ke 31 Mei zodiaknya apa? Dia ulang tahunnya 31 Mei. Gemini. Dia Gemini. Pantas. Aku mengerti sekarang. Pantas. Ya. Sekarang saya mengerti kenapa kepribadian Bojack seperti itu guys. Karena dia Gemini ya guys. Jujur aku kayaknya nggak pernah punya teman kenal yang kayak Gemini gitu deh. Para aku Gemini. Gemini itu adalah musuh masyarakat ya. Aku juga nggak tahu kenapa Gemini banyak banget orang yang nggak suka sama Gemini. Kenapa sih? Thank you Kak Izul. Terus tapi padahal aku juga kemakan, aku kepincut sama omongan orang-orang yang kayak Gemini red flag. Apakah aku musuh Cici? Enggak, Kak Salmon sahabat aku. Kamu apa Ci? Aku Virgo. Virgo itu kesayangan semua orang gak ya? Kesayangan semua orang apa sih sebenarnya? Tapi Virgo oke lah. Maksudnya aku jarang melihat orang kayak gak suka sama Virgo gitu, ngerti gak sih? Kayak Virgo tuh kebanyakan orang cuma bilang kayak perfeksionis dan sebagainya, tapi gak yang kayak gak mau temenan sama Virgo gitu, gak. Kalau Gemini kayak oke, aku sering melihat orang banyak bilang kayak gak mau temenan sama Gemini gitu, malas gitu sama Gemini. Padahal kayak kenapa? Justice for Gemini please. Virgo sama Virgo cocok gak? Cocok kayaknya. Virgo cocok kayaknya sama semua horoskop, karena Virgo menyenangkan. Dan ini lagi promosi horoskop sendiri ya guys. Aku pernah disakitin Geminian tuh. Gemini selalu sad tuh. Ini testimoni, bukan aku yang ngomong ya guys. Aku baca komentar. Aku apa karena Gemini itu ganda sendiri ya? Jujur aku nggak tahu. Cuman kalau lihat dari orang-orang pada ngomong ya, kan Gemini horoskopnya itu tuh kembar kan, ininya tuh kembar gitu loh, gambarnya. Nah itu orang-orang udah bilang iya Gemini two face gitu, muka dua katanya. Padahal yang nggak ngerti ya. Oh banyak member yang Gemini ya. Siapa aja yang Gemini guys?
dari sisi psikologi gimana Ci? Gemini orangnya seperti apa Ci? Hah? Aku tidak bisa menjudge orang hanya dengan horoskop guys. Itu tidak mutlak ya. Cuma kalau buat lucu-lucuan ya Gemini ya. Aquarius. Kalau Aquarius tuh kayaknya ya aku juga nggak tahu sih. Correct me if I'm wrong. Aquarius tuh orang-orang yang kalau dia udah suka sama sesuatu, dia kayak bakal bukan nge-gatekeep sih, maksudnya dia bakal kayak susah banget buat move on-nya. Kayak tipe-tipe yang kayak gitu deh kalau Aquarius. Tapi dia jarang suka sama orang, tapi sekali suka sama orang dia bener-bener tipe yang gitu, nggak tahu sih guys. Itu cuman ini lagi membaca kodam nggak jelas ya. Bad side-nya Virgo apa? Soalnya aku Virgo, aku juga Virgo. Bad side-nya Virgo yang aku rasakan ya, lumayan perfeksionis sih, maksudnya nggak tahu ya. Cuma kalau aku sebagai Virgo, aku bisa mengiyakan gitu kalau orang-orang pada bilang Virgo itu perfeksionis, karena jujur aku juga perfeksionis. Perfeksionis dalam hal apa? Kayak misalkan cenderung kadang-kadang aku lebih gimana ya, perfeksionisnya tuh kalau ada sesuatu gitu langsung mikirin worst case-nya nih bakal kayak gimana gitu, instead of ya udah ngejalanin aja yang apa yang ada gitu. Makanya aku lagi berusaha untuk menjadi orang yang seperti itu gitu, karena kadang-kadang aku lumayan kayak aduh takut ini bakal jadi kayak gini, takut ini bakal jadi kayak gini gitu loh. Kebanyakan apa ya, overthinking itu overthinking banget sih. Karena overthinking dan perfeksionis menurut aku tuh beda tipis ya, maksudnya kayak bukan beda tipis, mereka berkesinambungan gitu. Aku ngerasa kalau Virgo kayak gitu lebih ke overthinking sih, bukan perfeksionis sih, bener sih, lebih ke overthinking. Jadi kayak semuanya tuh dipikirin, yang nggak penting juga dipikirin, sehingga itu seakan-akan itu merupakan hal yang penting, padahal sih itu nggak penting gitu loh. Kalau Cancer menurut Cici gimana? Green flag banget gak sih? Cancer ya, kayaknya menurut aku kebanyakan Cancer tuh pasti ini gak sih, extrovert, bener gak? Ada gak di sini yang Cancer terus kayak ngerasa kayak extrovert atau enggak? Capricorn gimana sih? Kayaknya kalau Capricorn itu tuh tipe orang yang dia kadang-kadang berpikirnya beda, jalan pikirannya tuh beda sama orang lain. Bukan berarti itu jelek ya, bukan berarti itu jelek gitu, bukan berarti itu salah juga, tapi maksudnya jalan pikirannya beda sama orang lain. Bener gak? Atau enggak? Kalau dia jadi kayak baca kodam gitu sih guys. Emang lagi live TikTok nih begini. Aku kan introvert. Oh iya, makanya beda-beda. Aku introvert. Oke. Aku Cancer, Kak Gita, kamu teh juga Cancer. Oh sumpah, serius. Capricorn berani melawan arus. Iya tuh. Tuh katanya benar, gak usah bahas zodiak sih, aku dimusuhin kata Kak Salmon. Aku jujur kayaknya belum pernah punya temen yang zodiak kayak Gemini. Jadi coba guys, gimana guys yang udah pernah berpengalaman sama Gemini, coba komennya gimana. Menurut kalian Gemini gimana sih orangnya gitu. Taurus muda jadi baik bener dalam kurung gue. Serius, kayaknya kalau Taurus tuh tipe orang yang Taurus tuh menurut aku tipe yang terlalu mikirin perkataan orang gak sih? Bener gak? Tapi itu agak mirip sama overthinking, tapi bukan overthinking, lebih ke beda tapi mirip, ngerti gak? Terlalu mikirin perkataan orang. Kadang-kadang Taurus gak suka diurus tuh katanya.
Lah Kak Gifar Gemini sih, iya. Makanya dia itu ya red flag ya kan. Anaknya soalnya Gemini, enggak lah, bercanda ya, bercanda. Terus emang gitu real banget. Oh sumpah serius. Gimana itu Gemini itu seru diajak berteman tapi tetap aja ada part ngeselinnya. Oh iya, tapi kan semua orang juga pasti gitu kan sih, ada part ngeselinnya. Emang ada yang sempurna. Virgo cocoknya sama siapa? Sama manusia sih, ya pasti. Emang sama dukun ya kan. Cirin percaya Shio nggak terlalu sih, cuman aku tahu kok Shio apa. Aku tuh Shio ular. Kalau nggak salah kan semua. Nah, maksudnya kenapa aku kurang percaya sama Shio? Soalnya Shio itu tuh lihat tahun nggak sih? Kayak misalkan kalian kok tahun 2001, jadi semua orang ya tahun 2001 ya ular gitu gak sih? Kok tahun 2000 semuanya naga. 99 apa tuh? Gitu loh, pokoknya yang kayak ya jadi dia lebih gede gitu loh. Ininya lebih gede. Apa sih dibilangnya? Itu ya, pokoknya lebih gede lah gitu. Thank you Karangga. Hai Karangga, halo. Makasih ya. Gitu. Ular gitu. Kak Gifar ngambek. Ngambek. Ya, VC aja jarang ngambek dia ya, bilangin dia ya. Harusnya aku yang ngambek ya, bukan dia ya, tolong ya. Oke, Eli Gemini. Yang Gemini siapa ya guys, member? Aku Shiotiko sih abis dong sama Lina. Iya lagi, ya ampun Kak Dava. Oh kamu tikus. Iya, oke siap Kak Gifar, siap, see you. Aku Virgo, ya aku juga Virgo. Oh Katy Gemini. Tadi lucu banget guys, jadi kan Katy tadi lagi fotoin Amanda. Terus aku tuh pengen difotoin juga. Terus pokoknya pas dia lagi fotoin Amanda, aku bilang kayak, Katy nggak apa-apa, kamu masuk aja ke dalam, aku aja yang fotoin Amanda. Terus Amanda langsung tahu, pasti lu mau minta gue fotoin ya. Terus kayak iya benar, jadi kayak gantian gitu loh. Jadi kayak kan simbiosis mutualisme gitu kan. Gitu. Soalnya kalau misalkan kalau tadi kan Katy fotoin Amanda doang gitu kan, Katy-nya kan gak mau foto kan, jadi maksudnya kayak kasihan gitu Katy-nya gitu. Jadi aku kayak udah sekarang aja aku fotoin Amanda, jadi biar dia bisa fotoin aku juga. Aku sionya pecel ayam. By the way, terakhir kali makan ayam kapan sih? Terakhir kali makan ayam kapan ya? Kemarin aku makan apa ya? Kemarin aku makan ayam. See you TWT. Oh my god, kamu verif kan Niko? See you ya. Fotonya udah di-upload, mau disimpan aja besok ya uploadnya ya. Tapi paling story doang sih, soalnya aku tadi foto cuma sekali, aku nggak foto banyak gitu loh. Jadi foto cuma ada satu. Maaf ya. Aquarius cocok sama Jesslyn. Emang iya. Katanya banyak serial killer yang Gemini Ci. Oh sumpah serius. Oke, itu serem. Dadah Kak Oshi Mercy. Bye bye. Have a good night sleep. Have a rest. Thank you. Gemini berarti cocok sama Jesslyn guys. Hah? Kenapa tiba-tiba buat kesimpulan kalau Gemini cocok sama aku guys? Ini kenapa ini si Kak Hanif tiba-tiba? Thank you Bene. Kamu kok gak tidur sih? Kalau si Mercy dia jam 3 pagi. Oh sumpah. Terus kenapa dia bapak-bapak dia mau Pisces gimana sih? Iya jujur aku jarang banget mendengar orang kayak Pisces gitu. Pisces apa sih ya Pisces? Pisces tuh bulan apa sih lahirnya? Kenapa aku jarang banget menemukan orang kayak Pisces gitu? Jarang banget sumpah. Kayak Virgo tuh paling sering entah kenapa. Kayak yang September lahirnya tuh baik banget yang September. Itu juga Desember baik banget. Apa tuh kok Desember tuh Sagittarius ya, itu juga baik. Thank you Bene. 22 Februari sampai 22 Maret. Iya kayaknya jarang deh orang yang lahirnya Maret tuh jarang banget sumpah. Iya gak sih?
Dadah Karangga, thank you udah nonton, see you, makasih ya. Pisces bulan Februari Maret ya. Oh dia mau ke Manda, ya kau si Mercy nggak apa-apa. Dadah, makasih ya, thank you Karangga. Oh iya Kak Tegar, kamu Pisces. Pisces orangnya gimana guys? Kalau Pisces karena aku jarang, aku kayak nggak tahu gitu loh. Pisces tuh yang ikan kan. Apakah kamu suka sushi? Kan orang-orang yang Pisces apakah suka sushi? Thank you Bene. Subhanallah Pisces. Oh iya. Chill live bulan sekarang tanggal berapa? Hah, maksudnya? Aku aja yang Pisces juga nggak tahu. Lebih sering mendem diri sih kayaknya kalau marah. Oh iya. Jadi sulit untuk mengungkapkan sesuatu gitu ya kalau Pisces ya. Masih jetek nggak bisa tidur. Hah, Malaysia kan cuma beda 1 jam. Atau sama malah. Scorpio sering dianggap sebagai zodiak paling banyak dimiliki orang. Oh iya, Scorpio jujur banyak sih ya. Lihat Scorpio. Oh iya, kamu kan dari UK benar. Kamu berapa lama di UK? Pisces suka mie ayam. Serius bukannya semua orang ya, apalagi orang di Indonesia ini suka makan mie ayam. Sumpah aku udah lama banget gak makan mie ayam guys. Sumpah jangan ngomongin mie ayam deh, aku jadi pengen mie ayam sekarang. Jam segini mana ada yang buka mie ayam. Aku pengen deh makan mie ayam sekarang. Oh itu kata ChatGPT. ChatGPT jangan dipercaya dong. Mie ayam seenak itu, mie ayam enak banget sih. Aku udah lama banget gak makan mie ayam. Kayak makan permian itu tuh, kalau misalkan mie instan ya lumayan lah ya. Thank you Bene. Kok aku dikasih Raisa bukan aku sendiri? Gitu. Thank you Bene. Itu pas aku langsung dikasih guys. Thank you. Stiker lucu banget. Lucu amai. Jam segini paling enak makan mie ayam. Jujur kalau malam lebih cocok makan ketoprak sih. Kalau menurut aku ya, jangan diserang ya guys. Pegel banget sumpah, aku hari ini nyetir. Terus pegel gitu. Karena macet kali ya. Ketoprak pakai telur, sumpah serius. Kalian deh nyetir sendiri. Iya dong harus mandi. Tapi aku juga aku tuh diajarin sama papa aku ya, sama ayah aku tuh harus kayak gitu guys. Pokoknya semua anaknya harus bisa nyetir gitu bagaimanapun caranya. Tujuannya untuk apa? Biar tidak tidak menyulitkan orang gitu. Kan mungkin kadang-kadang ada waktu dimana kita kayak oke, ada wahananya nih, ada mobilnya gitu, tapi kalau kita nggak bisa nyetir kan nggak bisa ngapa-ngapain gitu Kak. Jadi intinya nggak boleh, aku diajarinnya pokoknya walaupun cewek pokoknya nggak boleh nyusahin orang, dah gitu ya. Ini di luar gender apapun sih, cuma maksudnya kayak intinya dibilang kayak pokoknya nggak boleh nyusahin orang, jadi orang itu jadi kayak harus bisa semuanya sendiri gitu. Makanya semuanya aku udah diajarin nyetir tuh pas aku lulus ya, pas aku punya SIM tuh kapan? Iya lulus SMA 17 tahun ya gitu. Aku udah harus itu diharuskan bahkan guys, bukan kayak aku juga mau aja sih, cuma maksudnya aku lebih kayak diharuskan kayak udah bisa punya SIM, udah harus bisa nyetir sendiri gitu. Tapi yang bener sih emang lumayan efektif sih, karena kadang-kadang aku juga ngerasa oh ya kalau misalkan saat ini aku nggak bisa nyetir gitu, aku bakal lebih sulit gitu. Misalkan aku harus pesen taksi online atau mungkin kayak aku harus minta orang buat anterin aku dan sebagainya gitu. Kayak kalau ini kan kalau sekarang kayak ya udah mau kapanpun mau dimanapun kayak ya udah bisa pergi sendiri gitu loh tanpa menyulitkan orang. Bener sih ya.
Kalau pulang latihan malam banget tetap nyetir sendiri, Ci. Tergantung sih. Pernah nabrak gak? Jujur puji Tuhan belum pernah nabrak guys sampai sekarang ya. Jadi aman. Kok belum? Nggak pernah. Aku nggak mau. Aku nggak pernah nabrak. Nggak pernah. Iya, kalau bisa nyetir sendiri mau kemana aja gampang gitu. Tapi kadang-kadang aku bodoh, sumpah melihat maps tuh aku bodoh ya. Jadi kadang-kadang aku tuh kayak aku tuh tau gak sih kalau misalkan aku pakai maps nih ya, aku harus pakai yang kalian tau gak sih yang mapsnya tuh dinyalain gitu, dinyalain gitu apa namanya, suaranya. Jadi dia ada ngomong kayak belok kiri dalam 500 meter, belok kanan gitu loh, biar aku kayak oh ya oke ngerti. Kalau misalkan ngelihat doang aku tuh kayak aku suka terkecoh gitu, apalagi Jakarta banyak jalannya tuh rutenya banyak kan, nanti tiba-tiba perempatan, pertigaan, apa ini, persepuluhan di gereja. Maksudnya kayak banyak perlimaan gitu. Jadi aku kayak emang bagusnya gitu pakai voice. Iya, aku selalu pakai voice sih kalau mau tidak tersesat. Kok nggak akan tersesat coba. Kenapa kebanyakan cewek nggak bisa baca maps? Karena kan kita nggak tahu ya, jujur itu juga menjadi misteri sampai sekarang sih. Tapi nggak kok, banyak juga cewek yang bisa baca maps. Indira jago tuh baca maps, dia keren sih. Jadi waktu itu kita kan ke Singapura, yang ini loh yang udah lumayan berapa 2 tahun yang lalu ya kalau nggak salah, yang aku Lia sama Indira dari Gen 10-nya yang pergi ke Singapura itu loh. Itu kebanyakan sama Gen 11. Terus waktu di Singapura Indira loh yang baca mapsnya gitu. Soalnya padahal kayak dia juga nggak tahu jalanan Singapura gitu, tapi dia karena dia ngerti baca maps sih, dia bacain. Mantap. Kak Amanda pasti lancar batu. Iya, mungkin Amanda juga bisa kali ya, nggak tahu sih. Karena si Indira kan dia udah sering, ya maksudnya kan dia anak dari Bandung gitu kali ya, terus kan kayak tinggal di Jakarta, jadi dia sering mengeksplor tempat-tempat gitu loh. Maksudnya kayak mungkin belajar dari keadaan kali ya, maksudnya karena dia rantau, jadi dia harus bisa baca maps gitu, ngerti gak sih? Kadang-kadang kita yang orang Jakarta asli kan malah jadi kayak, karena kita orang Jakarta asli gitu, jadi kita nggak perlu mengeksplor gitu loh. Tapi malah itu jadi hal yang bagus gitu loh. Jadi kayak meningkatkan life skills gitu. Gitu. Berarti mungkin si Amanda juga bisa baca maps kali ya. Nggak tahu sih guys, itu aku aja yang bodoh nggak bisa baca maps sumpah. Berarti nggak akan ada video ping-ping itu kalau nggak ada Indira. Hah? Enggak lah, tetap ada lah. Kalau itu mah kita perginya bareng-bareng sama yang lain. Maksudnya kayak sama semuanya. Waktu itu aku inget tuh pergi kayak kemana ya? Chinatown ya atau apa ya gitu ya. Pokoknya itu pergi sama bareng sama yang lain juga gitu. Emang diajak kayak ke situ tempatnya gitu. Baca maps mah gampang sih. Iya, baca maps gampang, yang susah baca perasaan ya. Asik. Kak, tapi kamu gak ketukar kan kanan sama kiri? Enggak dong. Aman aja. Kata-kata dulu Ci, itu udah kata-kata. Ya kan? Hihihi. Suara hatiku berbunyi duk. Iya lagi. Gini kan, iya lagi gitu ya. Bentar ya guys.
kacamata. Tuh kalau pakai kacamata tuh ada lightingnya gitu loh, cuman ya aku nggak gitu kelihatan soalnya. Dua show minggu ini berarti boleh expect ada 2 mirror selfie ya. Sumpah kalian suka banget sama mirror selfie aku. Oke, kalau gitu ditunggu. Udah nyasar kemana aja sih selama baca map? Jujur akhir-akhir ini masa kayak udah lumayan kayak setahun ini aku jarang nyasar sih. Cuma waktu awal-awal banget ya aku nyetir sendiri. Wah guys, sumpah aku misalkan aku harus beloknya ke kanan ke rumah aku malah beloknya ke kiri, terus aku malah nggak tahu kemana, ke tempat yang aku kayak nggak pernah pergi, terus malah jadi aku nyasar gitu. Itu lumayan mengerikan sih, soalnya kayak tidak. Thank you Kak Dino. Tas dari aku masih ada gak? Masih ada dong. Thank you ya Bene. Bagus, aku suka banget. Kok kamu kasih aku warna hijau sih? Kayak kepikirannya warna hijau. Kenapa? Padahal kan ada warna netral. Tapi gak apa, aku tetap suka sih. Karena aku kan colorful ya. Aku suka semua warna. Thank you loh. Rambut kamu gak lihat warnain lagi. Iya aku ngeliat. Makasih banyak loh Kak Salmon. Ya ampun, kamu menjadi buzzer aku untuk balik rambut terang. Terima kasih ya, teruskan ya. Tapi itu bercanda yang waktu itu aku bilang kayak aku pengen rambut pink, itu bercanda. Tapi maksudnya aku pengen rambut terang lagi, tapi cuma bukan pink juga kali, cuma sih itu aku bercanda. Pink bagus ya, iya. Maksudnya aku even pink pun juga aku sebenarnya pede-pede aja sih. Cuman kayaknya nggak mungkin aku pink juga sih, gitu kan. Kangen lihat Cilin Innocence. Lah kan nanti aku Innocence. Kan TWT, ada TWT lusa. Tambah cantik dong Ci. Wede, iya dong, amin. Butuh buzzer biar cepet dapet. Iya, dapet aja ya. Buzzerin, petisilin untuk memiliki rambut terang, please JOT. Makin malu makin ramai. Iya nih, orang-orang pada nggak tidur ya, besok bukannya kerja. Semoga sehat terus juga Kak Eki. Makasih ya. Lagi nyari waro dulu Ci, baru cari cuan besok. Wede, ini udah di waro kan Iko? Tidur. Udah lama gak lihat Cilin cosplay lagi. Wede, salah kasih warna dong aku. Enggak, bagus, aku suka warnanya warna hijau. Terus lucunya adalah pas banget aku punya Crybaby yang Powerpuff Girl warna hijau. Si apa guys yang warna hijau namanya siapa lagi aku lupa. Kalau Blossom tuh yang pink ya. Ya gitu. Jadi pas banget aku bisa jadiin dia keyringnya di tasnya gitu. Hulk bukan Hulk kayak Ki. Aku kasih hijau soalnya kau pinter main outfit. Yang mana Nata kasih ke Lily. Oh,
Wede, emang dong aku si outfit expert ya aku. Iya kan guys, pokoknya aku terfashionable gak sih? Iya gak sih? Kalian harus mengiyakan. Ini ada berapa orang? Ada 3.200 orang yang menonton. Kalian harus mengiyakan kalau misalkan aku adalah member paling fashionable ya. Thank you Kak Egik. Ini dipaksa ya, bukan karena pemikiran sih, tapi dipaksa gitu. Oh, buttercup yang hijau ya benar, aku punya gantungannya buttercup, jadi aku bisa taruh situ gitu. Karena emang jujur aku suka sama fashion, dan juga aku dulu kan pernah sempat ikut course fashion stylist kan gitu selama berapa bulan nih waktu itu ya. Jujur aku lupa ya, karena itu abis SMA ya. Ya aku emang suka banget sama fashion sih, jadi ya gitu. Gitu. Gak ambil fashion designer aja. Kalau fashion designer soalnya aku nggak pinter gambar guys. Aku jujur udah pernah coba sih, kayak pengen deh dulu, pernah sempet mikir kayak pengen jadi fashion designer gitu kan. Tapi terus aku udah mulai tuh, karena kan dulu kakak aku tuh juga ambil fashion sih. Jadi aku kayak aku liatin gitu dia kerjanya kuliahnya kayak gimana, kerjanya kayak gimana gitu kan. Terus aku kayak sering kayak print gambar-gambar biar kayak bisa nggambar baju gitu kan. Tapi aku gambarnya jelek. Aku kayak malah lebih cocok buat kayak nge-styling bisnisnya gitu kali ya. Tapi kayak tetap ranah fashion gitu. Cocok ke psikolog. Iya cocok juga, makasih ya. Lagi ngomongin fashion tiba-tiba cocok ke psikolog. Cocok, makasih ya. Keren, tinggal rambut aja blonde. Iya jadi buzzer blonde aku please kalau gitu. Karena aku jujur suka emang dari dulu, dari ini FYI, ini kayak TMI aja ya. Aku tuh dari kapan ya aku fashion tuh gambar-gambar tuh dari SD. Iya dari SD aku udah ngegambar, karena tante aku tuh ada yang desainer. Jadi aku emang mungkin dari kecil tuh udah punya pandangan gitu loh, kayak maksudnya orang terdekat aku tuh lumayan beberapa yang kayak di fashion gitu. Jadi aku kayak pengen nih fashion gitu. Buzzer, kembalikan Cilim Blonde Era. Udah mulai ramai sih. Makasih banyak loh Kak Salmon, ya ampun sarangnya. Semoga bisa tersampaikan nih kepada JOT. Aduh. Kenapa pas mau kuliah kepikiran psikolog? Karena akhirnya aku memutuskan untuk ambil psikolog. Itu tuh mikir udah mau jadi psikolog tuh pas SMP sebenarnya. Cuman itu ada 2 pilihan dulu tuh waktu itu, kayak mau ambil psikolog apa fashion ya. Cuman aku udah pernah ngomongin ini sih kayaknya waktu itu. Cuman fashion itu tuh kayaknya kalau ambil course doang bisa deh gitu, nggak perlu sampai harus kayak belajar banget gitu. Kecuali kayak aku emang mau ambil fashion design, kan emang itu kayaknya harus ngambil fashion design gitu. Tapi kalau misalkan mau kayak stylist atau apa, kayaknya bisa nih ambil course doang atau belajar gitu. Soalnya kan kalau psikolog nggak bisa ambil course doang, dia kayak harus bener-bener belajar, harus S1, harus S2 gitu kan. Jadi kayak karena jujur aku orangnya juga lumayan suka belajar ya. Jadi aku kayak ambil psikolog aja yang beneran belajar. Bukan berarti fashion nggak belajar, fashion juga belajar. Cuma maksudnya kayak itu lebih praktek gitu, ngerti gak? Kalau psikolog kan bener-bener akademis gitu, akademik ya gitu lah pokoknya guys. Aku juga dulu pengen psikologi, cuma malas belajar. Buat linjul tuh apa guys? Lintas jurusan ya gak sih? Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya senyamannya aja gitu. Psikodiagnostik berapa yang paling aduh PD itu susah banget sumpah. Aku dulu psikodiagnostik sampai 3, PD 3, PD 2. Waduh PD 2 aku gak suka banget soalnya. Tapi PD semuanya susah sih. Kayaknya yang paling aku suka 3 deh. Iya tapi PD susah sih.
Terus tak kenapa mungkin karena susah ya matkulnya, jadi biasanya guru-guru dapetnya yang galak-galak. Entah kenapa, mungkin kayak emang pas banget dapet yang galak atau apa, aku juga gak ngerti ya, tapi kayak kebanyakan kayak gitu. Psikolog ada prakteknya juga gak sih? Maksudnya ini pas kuliah ada dong, ada prakteknya, bahkan ada yang kayak tugasnya tuh harus maju ke depan kelas buat saling konsultasi gitu loh. Jadi kayak nanti aku yang jadi konselornya, terus abis itu teman kita yang jadi konselornya, kita yang jadi pasiennya gitu. Penilaiannya kadang-kadang juga kayak gitu. Aku spoiler banget gak sih untuk anak-anak yang mau masuk psikolog, atau emang harus di spoiler? Aku nggak ngerti. Atau kayak tunggu mereka biar mereka tahu nanti aja. Kalau cowok pakai cardigan bagus atau enggak? Bagus-bagus aja sih, tergantung senyamannya kamu aja. Pokoknya kalau masalah fashion itu tuh intinya senyaman kamu aja sih. Itu yang paling pertama, itu rule paling pertama. Terus kedua baru kayak mix and match-nya gitu. Cocok aja selama kamu pede, selama kamu merasa oh nyaman nih pakai cardigan, cocok sih. Aku sekarang lagi aktif jadi human listener. Wede, si paling peka ya. Share pengalaman aja sih, tapi jangan terlalu dalam. Iya, nggak dalam-dalam banget juga kok kak. Kadang-kadang aku juga bengong doang. Nggak sih, nggak bengong doang, tapi kayak kadang-kadang kalau misalkan lagi nggak masuk gitu, lagi nggak masuk otak juga kayak ya udah. Aku selalu jadi volunteer kenalan buat uprak psikologi. Wede, keren. Tapi aku suka sih. Kan balik lagi intinya aku masuk psikolog karena aku merasa pokoknya selama aku hidup sampai aku nggak tahu kapan aku meninggalnya, pokoknya selama aku hidup di dunia ini pokoknya aku harus aku pokoknya harus membantu orang gitu, intinya kayak gitu ya, pokoknya related sama orang gitu loh ya, kayak related sama membantu orang. Jadi kayak nggak bisa, emang psikolog udah paling benar gitu. Thank you Kak Xavier gitu. Dulu aku tuh maunya jadi biarawati guys, ini bener-bener aku, ini nggak bohong ya, ini maksudnya ini bener. Dulu aku maunya jadi biarawati, terus aku kayak biarawati, maksudnya kayak biarawati juga teman-teman aku juga kalau dengarnya lah biarawati masih susah gitu ya, mungkin buat zaman sekarang gitu ya, aku juga nggak ngerti sih ya, kayaknya susah lagi. Pula biarawati bukan Kristen Katolik yang juga, aku juga nggak tahu sih, cuma maksudnya pernah sempet sampai kepikiran itu. Tau gak kenapa aku kepikiran kayak gitu? Karena ini aja udah yang komen jauh banget. Iya, karena dulu tuh idol aku tuh adalah Mother Teresa. Aku tuh bener suka, aku tuh ngefans itu sama Mother Teresa, makanya aku sempet kepikiran udahlah gue gede jadi biarawati aja gitu loh, ngerti gak sih? Terus kayak nggak bisa, kita sekarang hidup di negara yang modern gitu ya, udah teknologi ya, semuanya sudah modern. Jadi ayo kita beralih kepada sesuatu yang lebih make sense, bukan lebih make sense gimana ya, masih biarawati juga bagus. Aku sangat menghormati dan sangat respect banget sama biarawati. I love biarawati, karena kan aku juga dulu pengen jadi itu, cuma kan maksudnya buat zaman sekarang mungkin lebih sulit kan. Jadi aku kayak coba kita cari yang human related juga gitu, yang intinya membantu orang. Jadi itulah aku makanya mengambil psikolog, kayak nggak bisa, aku akhirnya menetapkan hati untuk kayak psikolog gitu.
sama idol sekarang. Makanya kenapa aku suka banget di JKT, karena aku suka menjadi idol gitu. Karena kan idol balik lagi kan dilihat sama banyak orang ya, dilihat sama orang gitu kan. Ya emang tujuannya adalah untuk memberikan apa, energi positif ya kan, sama bisa ngebantu orang. Makanya kenapa aku suka banget di JKT, suka banget jadi idol. Soalnya kan itu selaras sama apa yang aku inginkan gitu loh, kayak tujuan di hidup aku gitu loh, ngerti gak sih? Ya gitu lah pokoknya. Amanda mau ngajak Gen 10 karaoke Cikate. Oh iya, kapan, tanya dia. Orang waktu itu kita bilang katanya mau pergi bareng makan apa namanya, mau pergi nginep, tapi sampai sekarang nggak pergi, tapi emang sibuk sih. Ilmu kau bisa diaplikasikan sembari jadi idol. Iya benar banget, thank you Kak Dino, makanya aku senang di JKT gitu. Jadi intinya sebenarnya nggak harus jadi sesuatu yang fix harus jadi ini, enggak sih. Intinya aku pengen hidup aku bisa ngebantu banyak orang, udah intinya itu. Sebenarnya lebih ke situ sih, entah apapun jadi itu, tapi kayak intinya bisa ngebantu banyak orang lah gitu. Wacana adalah kegagalan yang utama. Iya lagi, bener banget sumpah. Biasanya orang paling sering dibohongin pas kapan? Pas temen kalau ngomong ini ya guys, pas temen ngomong jogging yuk besok, itu biasanya ya kan. Aku nggak tahu sih, jujur aku nggak pernah diajak joggingnya sama teman-teman aku, cuman aku sering lihat di TikTok gitu, katanya itu adalah yang paling sering dibohongin gitu, kalau misalkan kalian diajak jogging sama temen, kayak jogging yuk gitu. Dan itu akan selamanya menjadi wacana. Oh sering terjadi katanya ya. Oke, sering terjadi ya. Gen 10 susah diajak siapa sih? Jujur gak ada yang susah-susah banget sih, cuma kadang-kadang yang kayak jujur ya gak ada yang susah banget sih sebenarnya. Tapi mungkin siapa ya, Indira kali ya. Tapi Ella kadang-kadang juga, kalau Ella lebih ke labil sih anaknya, dia bisa tiba-tiba kayak nggak mau, terus tiba-tiba kalau kita terus kayak mau gitu, apa ini gituan. Aku juga lumayan kadang-kadang, aku kayak kalau misalkan aku udah punya kerjaan lain gitu kan, atau misal aku capek, karena kan aku nyetir sendiri terus ya, jadi aku kayak nggak, makasih gitu, aku nggak ikut gitu kadang-kadang gitu. Maaf ya Love Gen 10, itu bukan karena aku kenapa guys, itu karena apa ya, karena tua aja gitu ya, udah tuir, jadi pengen cepet-cepet pulang biasanya. Tapi aku juga lumayan sering ikut makan, karena kalau makan biasanya aku sering ikut, soalnya biasanya kalau pulang kan, apalagi kalau udah malam gak ada makanan di rumah kan, jadi kayak ya udah sekalian ikut aja gitu. Tergantung mood sih sebenarnya semuanya, tergantung sama selesai kegiatannya jam berapa gitu. Kalau udah kemalaman ya nggak jadi gitu. Kalau misalkan jamnya pas nih bisa buat makan lah, bisa 1-2 jam, kayak oke ikut gitu. Tergantung. Masa bocil, Raisa emang sebocil itu sih di antara anak di 10? Enggak sih, dia nggak bocil tahu. Cuman emang ada kayak beberapa momen dimana aku kayak ngerasa, iya Raisa masih kecil ya ternyata gitu. Ada ngerasa kayak gitu, kayak maksudnya masih kecil, kayak bocil banget pemikiran bukan ya, maksudnya lebih kayak bocil gitu, lucu gitu, ngerti gak, yang kayak bukan kelingi ya, gimana, kayak emang adik gitu loh, ngerti gak sih? Aku ngeliatnya kayak adik gitu, karena kan aku emang gimana ya, nggak ngerti juga, mungkin karena aku dari perspektif anak yang lebih tua, dan lebih tuanya tuh udah lumayan banyak gitu ya, bukan 2-3 tahun tapi kayak lebih dari itu. Jadi aku ngeliatnya kayak, oh iya bener dede, ini tuh dede gitu loh, ngerti gak sih? Lebih kayak gitu, paling tua lagi ya gitu. Nggak kelingi sih dia, tapi kayak aduh susah jelasinnya lah,
Kalian jadi aku aja ya, kalian jadi aku aja ya buat ngeliatnya, buat rasainnya kayak oh ya ini tuh adik gitu. Terus jadi second choice, jadi menahan diri untuk ngajak orang sekarang. Aku ngerti sih, kadang-kadang itu menyebalkan sih, itu sangat menyebalkan. Tapi guys, tenang aja, kalian gak sendirian, banyak yang kayak gitu. Kadang-kadang aku juga sering digituin, kayak oke, ayo, tiba-tiba tak nggak jadi. Siapa suka kangen kalau lagi event beda kota? Siapa ya? Kayaknya tapi yang paling sering kayak ngomong ke aku gitu kayak kita udah lama banget gak ketemu, kangen. Atau nggak kayak udah lama banget gak bareng. Itu biasa Ella sama Lia sih yang paling sering kayak ngomong ke aku gitu. Kayak udah lama banget ya. Masih kayak mereka literally langsung ngomong gitu, masih secara individu gitu loh. Kayak udah lama banget gak ketemu gitu, atau nggak kangen gitu. Kapan terakhir makan nasi padang? Terakhir makan nasi padang kapan ya? Jadi aku lupa. Oh my god, kamu ngomong kayak gitu aku juga pengen nasi padang sekarang. Sumpah pada tadi aku udah sempet ngantuk ya. Terus kamu ngomong nasi padang, aku jadi kayak aku tadi cuma makan salmon, jadi kayak lapar lagi sekarang. Tidak. Guys, kalian mau lihat gak? Aduh, ini gak bisa di backflip. Oh bisa di backflip gak? Nih, ini adalah penampakan anak yang sering kebanyakan tidur. Ya. Ini udah, Pak, saya mau interview dulu, Pak. Kemarin rondanya berapa jam, Pak? Ini rondanya kemarin berapa jam, Pak? Buset. Tuh mata aja nggak dibuka tuh. Lihat dia kayak gini guys. Ya ampun. Kemarin ronde berapa jam, Pak? Ngantuk banget, Pak? Hah? Mukanya marah begitu, Pak? Pak? Coba saya tanya, Pak. Oke, sekarang sibuk ngurusin apa tuh? Cium tangannya, bau soalnya ya. Bau ya tangannya ya. Oke guys. Gila banget kan. Coba aku tanya kalian, itu yang ini yang sering, maksudnya kayak aku tuh ini pemandangan aku tiap hari. Gimana nggak mau marah gitu ya, maksudnya kita kerja banting tulang sementara ada satu anak di rumah yang tidurnya tuh bisa sampai kayak gini guys. Nih, bisa sampai kayak gini tuh kayak oke, si paling capek tuh begini tidurnya, si paling capek tuh gitu. Kayak itu penampakan aku tiap hari. Jadi ngerti kan sekarang kalau misalkan aku kesel sama Bojack tuh, ngerti kan sekarang gitu. Itu bukan salah mereka sih, bukan salah dia sih, tapi kayak bayangin kita capek-capek kerja gitu, terus pulang cuman ngeliat dia leha-leha males-malesan. Jadi ya gitu. Emang nyebelin ya kan, nyebelin banget sumpah. Kenapa sih kayak karpet? Iya kayak karpet. Iya. Bocah kalau dibilang apa anda ganggu. Gitu. Oke, aku bakal ini deh, bakal ngurusin tuh. Ya ampun, dia berbalik guys, ini terakhir kali ya aku kasih lihat ya. Gimana sih cara kasih lihat ya? Tuh dia berbalik guys. Gitu.
udah jadi biru warnanya. Oke. Gitu. Udah geraknya gitu doang, ya geraknya gitu doang. Kesel kan? Sekarang ngerti kan perasaan aku kan seberapa keselnya kan? Ya kayak gitu guys maksudnya. Bukan salah dia sih, cuma kayak greget aja gitu liatnya kayak ini apa nih? Kayak si paling capek nih, ngapain aja nih emangnya ngapain aja nih seharian nih, kenapa capek banget padahal kerjanya cuma tidur doang gitu. Oke, aku bakal bacain podium ya. Sekarang udah mau jam 12, kita mau beres-beres tidur. Ya, ke-10 ada Kak Lumiere, 9 ada Kak Egi, 8 ada Kak Novaliando, 7 ada Kak Xavier, 6 ada Kak Izul, 5 ada Kak Riko, 4 ada Kak Dino, 3 ada Kak Rangga, 2 ada Kak Novio, 1 ada Bene. Thank you. Thank you semua ya buat hari ini. Makasih karena sudah menemani aku dan sudah ya biasalah melihat Bojack gitu kan. Ya itu adalah pemandangan aku tiap hari ya guys. Melihat memiliki anak yang malas-malasan seperti itu gitu. Makasih semuanya, dadah. Thank you for watching. Bye bye. Happy birthday Kak Salmon. Sekali lagi aku tadi udah ngomong happy birthday sih, cuman takut kakak belum nggak lihat tadi. Happy birthday. Thank you, bye bye. Kak Dava, Kak Rama, Kak Vito, annyeong, Kak Niko, bye bye. Dadah.